Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini saya sampaikan, saya akan lawan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Agus Raharjo menceritakan, momen pernah dimarahi Presiden Joko Widodo, Jokowi terkait penyelidikan kasus korupsi mega proyek KTP elektronik (IKTP). Agus mengatakan, saat itu ia menjabat Ketua KPK, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi. Namun, yang membuatnya heran, ia dipanggil sendiri tanpa 4 komisioner KPK lainnya. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 itu mengaku awalnya merasa bingung maksud kata hentikan yang diucap Jokowi. Namun, setelah duduk ia baru menyadari apa yang diminta Jokowi hentikan. Namun, ia pun mengaku tak menuruti perintah Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus tersebut, mengingat surat perintah penyidikan sprindik telah diterbitkan. Di sisi lain, Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor 3, Mahfud MD, meminta KPK hendaknya bisa bangkit di tengah keterpurukan saat ini. Hal itu disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan awak media soal harapan untuk KPK ke depan usai adanya polemik pernyataan ex-ketua KPK Agus Raharjo yang mengaku sempat diminta Presiden Jokowi menghentikan kasus korupsi IKTP yang melibatkan Setia Novanto atau Setnov. Soal apakah adanya intervensi Presiden ke Agus Raharjo benar atau tidak, Mahfud mengungkapkan sebenarnya intervensi banyak datang dari pejabat dan partai politik. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Untuk itu, ke depan pemerintah yang memimpin harus memberikan independensi kepada KPK sebagai penegak hukum. Sementara itu, 2 pimpinan KPK mengaku pernah mendengar cerita Ketua KPK 2015 hingga 2019 Agus Raharjo tentang intervensi Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku pernah mendengar cerita dari Agus Raharjo yang dimarahi dan diperintah Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus mega korupsi KTP elektronik IKTP yang menjerat Ketua DPR RI saat itu, Setia Novanto. Ia mengatakan, pimpinan KPK lainnya saat itu pun ikut menolak permintaan Jokowi untuk menghentikan penyidikan
karena surat perintah penyidikan sprindik kasus IKTP yang menetapkan tersangka Setnov sudah ditandatangani. Di sisi lain, KPK juga tidak memiliki mekanisme surat perintah penghentian penyidikan SP3 pada saat itu. Senada, Wakil Ketua KPK saat era kepemimpinan Agus Raharjo, Saud Situmorang juga mengaku mendengar cerita Agus yang dimarahi dan diperintah Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP yang menjerat Setnov pada 13 September 2019. Saat itu, 3 pimpinan KPK, termasuk dirinya, Agus, Laude M. Syarif, hendak menggelar konferensi pers menyerahkan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden di tengah huru-hara revisi Undang-Undang KPK. Pengakuan Agus yang dimarahi Jokowi juga didengar oleh ex-penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Ia mengaku mendengar kabar tersebut saat berada di Singapura untuk mengobati matanya yang disiram air keras oleh pihak tak bertanggung jawab. Bahkan, Novel mengaku mendengar jika Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus korupsi tersebut tetap berjalan. Kasus ya, saya memang pernah dengar ya cerita itu. Memang waktu itu saya sudah di Singapura, saya sudah berobat dan seingat saya malah Pak Agus sempat mau mengundurkan diri itu. Jadi untuk bertahan dalam komitmen untuk perkara SN tetap dijalankan, itu Pak Agus sempat mau mengundurkan diri. Menurutnya, peristiwa tersebut semakin menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 melemahkan KPK. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengklaim pihaknya tidak menemukan adanya agenda kegiatan pertemuan antara Presiden dengan Agus Raharjo sebagaimana yang disampaikan. Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Ari menyatakan proses hukum terhadap Setia Novanto pada akhirnya tetap diproses. Bahkan, Presiden menyatakan agar Setia Novanto mengikuti proses hukum. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Kasus IKTP disidangkan di pengadilan dan Novanto divonis 15 tahun penjara. Saudara pernah mendapatkan penawaran uang? Pernah? Ditawari? Oh pernah. Yang saya sampaikan juga di sidang ini. Dari Ibu Mustokoweni. Saya kira yang kedua kali ini saya sampaikan di ruang sidang. Almarhumah. Dia hanya jarak jauh saja. Waktu itu menyampaikan, "Dek, ini jatahmu." Tapi dia tidak katakan ini duit dari mana. Kira-kira kalau dia bilang seperti itu, saya asumsikan itu. Apa memang pada waktu itu dilihatkan sekaligus? Tidak. Dia hanya menyampaikan dengan kata-kata itu. Dan bagaimana Anda mencegah? Saya tolak. Kalau lihat dari backgroundnya Pak Ganjar, itu di mata saya dia bukan orang yang galak gitu Pak. Dana uang dari Andi untuk dibagikan kepada Komisi 2 dan Banggar DPR. Keterangannya dia aja, keterangan ya, Rio. Itu backgroundnya Pak, dari ya. Mustokoweni terus ke, dan itu disebut namanya Pak Ganjar. Yang kedua, Ibu Meriam juga menyatakan hal yang sama. Nah yang ketiga, waktu Andi ke rumah saya, itu menyampaikan telah memberikan uang dan dana untuk teman-teman di Komisi 2 dan Banggar, dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September dengan jumlah $500. Nah, kamu hati-hati, saya ikuti kamu.